Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Septineng Tias. Unit kerja saya di SD Negeri 2 Pandan Simping. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi yang terjadi di dalam sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, guru perlu menenangkan siswa. Kemudian meyakini prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran dan identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada validasi tindakan, guru perlu mendasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan, sehingga guru perlu mengenali kebutuhan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru perlu adanya pengaitan keyakinan dengan tindakan yang sudah dilakukan serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kasus 1. Bu Cynthia tidak bisa mengajar pelajaran matematika karena harus rapat penting di kabupaten. Bu Cynthia memberikan tugas kepada kelas 5 agar kelas tidak kosong. Tetapi Ayu tidak mengerjakan tugas melainkan tidur di kelas. Siang, Bu. Siang, Ayu. Ayu, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugasku. Apakah kemarin kamu masuk kan? Iya, Bu, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ayu, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Iya. Sama halnya dengan saya. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kesalahan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira apa alasan Ayu melakukan itu? Saya capek dan mengantuk, Bu. Semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam, sehingga saya mengantuk saat pelajaran di sekolah. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, selalu bertanggung jawab, Bu. Oke, sekarang kamu sudah ingat keyakinan kelas kita. Kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, Bu, yang pertama saya akan meminta maaf. Yang kedua, saya akan berjanji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan bertanggung jawab mengerjakan PR dan mengumpulkannya besok. Ya, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu. Silakan Ayu pulang. Baik, terima kasih ya, Bu. Kasus 2. Lilin pada hari Sabtu tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib sekolah. Ia pun tidak memberi keterangan kepada pembina ekstrakurikuler. Pada hari Senin, Lilin dipanggil Bu Cynthia untuk dimintai keterangan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Lilin. Mbak Lilin, apakah kemarin hari Sabtu Mbak Lilin tidak berangkat ekstra pramuka? Iya, Bu. Kemarin saya buru-buru pulang karena mau ngajak ayah saya piknik, Bu. Wah, piknik pasti mengasihkan. Tapi kira-kira perbuatan yang kamu lakukan apakah sudah menjalankan peraturan sekolah kita? Tidak, Bu, karena saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, kita mempunyai keyakinan kelas yang sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Aktif dalam kegiatan sekolah, Bu. Nah, apa solusi yang kamu tawarkan untuk mengatasi masalah ini? Meminta izin dengan pembina pramuka, Bu, kemudian tidak mengikuti ekstrakurikuler dulu baru ikut ayah, Bu. Nah, kamu sudah mengetahui solusinya. Kedepannya, Ibu harap kamu menjadi yang lebih baik lagi. Ya, Bu, insya Allah akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas tanggung jawabmu. Semoga konsisten dan menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, kamu boleh kembali. Permisi, Bu. Nama saya Ayu Purnama Sami Aji. Terima kasih sudah diajak berdiskusi bersama Bu Guru. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya kembali. Perkenalkan, nama saya Lilin Afia Wardani. Terima kasih Bu Guru telah mengajak saya berdiskusi mengenai kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan akan berubah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumbar Arif Wicaksono, rekan sejawat dari Ibu Ulfati Sarifah. Menurut saya, Ibu Ulfati sudah melaksanakan aksi nyata di sekolah dengan baik, dengan menerapkan budaya positif, pembelajaran yang menyenangkan, dan berpihak pada siswa, serta memotivasi rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsuna. Saya senang memiliki guru seperti Bu Ulfa. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mustika. Saya guru kelas 5 di SD Negeri Rejoso, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit testimoni atau pendapat saya tentang teman saya yang bernama Ibu Dwi Susiolawati yang mengajar di kelas 1 SD Negeri Rejoso, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Menurut saya, Ibu Dwi adalah seorang guru yang bisa saya anggap langka. Untuk zaman sekarang bisa saya anggap langka. Kenapa? Karena beliau memiliki semangat yang betul-betul luar biasa. Semangat beliau dalam mencerdaskan anak-anak, memajukan sekolah, kemudian dia punya ambisi untuk bisa memajukan dunia pendidikan. Menurut saya itu adalah hal yang hebat. Kemudian harapan saya untuk nantinya ketika Mbak Dwi sudah selesai melaksanakan bimbingan di guru penggerak, saya berharap nanti Ibu Dwi bisa lebih semangat lagi dan bisa menularkan semangat itu ke guru-guru yang lain sehingga banyak menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dan saya mau menceritakan sosok ibu guru Budwi. Ibu guru Budwi selalu semangat dan ceria dalam pelajaran, dan Ibu Dwi selalu semangat dan mengajar aku selalu ceria. Ibu Dwi, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Sepineng Tias, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan di kelas 5. Mohon saran dan masukan untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Sukimin, SPD, MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Purnomo, SPD, yang telah memberikan motivasi serta dorongan kepada saya. Adapun rincian kegiatan pada aksi nyata modul 1.4 saya yang saya lakukan. Yang pertama, saya penerapan budaya positif, kemudian saya melakukan diseminasi bersama guru SD Negeri 2 Pandan Simping, dan yang ketiga yaitu pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Penerapan budaya positif. Berikut adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu diseminasi, pembuatan keyakinan kelas, dan di situ terdapat hasil keyakinan kelas. Kemudian senyum salam sapa, tertib dalam kegiatan upacara, serta penghijauan arena sekolah. Diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman saya yang sudah berkenan hadir di siang hari ini yang panas-panas. Dan saya mohon maaf apabila sudah menyita waktu teman-teman untuk beristirahat, menyita waktu teman-teman untuk berhenti, mohon maaf sekali. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hasil belajar saya di dalam hidup penggerak mengenai budaya positif. Nah, ini nanti semoga budaya positif ini bisa menyebar ke teman-teman semuanya. Harapannya seperti itu. Nah, langsung saja mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiania, CGP Angkatan 9. Oke. Nah, ini adalah fasilitator saya selama menjadi CGP, yaitu ada Bapak Sukimin, SPD, MPD, kemudian ada Bapak Purnomo, SPD sebagai pengajar praktik saya. Kemudian, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai pendidik itu ibarat sebagai petani. Ya, masih ingat teman-teman mengenai ini? Ya. Kita menurut belajar Dewantoro bahwa kita itu sebagai pendidik harus menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak kita. Kita diminta untuk merawat, kemudian menjaga agar anak-anak itu tumbuh dengan baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke, nah kita merawat bagaimana caranya agar anak-anak kita itu menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Gitu. Nah, kemudian ini mengenai visi sekolah. Visi sekolah kita yaitu cikal, cerdas, beriman, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi yang ada di sekolah ini, kita harus menuntun anak supaya mencapai sebuah visi. Nah, caranya menuntun ini harus dengan budaya yang positif. Dengan adanya penerapan budaya positif, insya Allah visi yang akan kita capai nanti terrealisasi. Agar visi ini tercapai, kita perlu menerapkan budaya positif. Dan budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus. Contohnya kehormatan, kesopanan, kesehatan, itu adalah nilai-nilai dari kebajikan. Kemudian dalam budaya positif ini bisa kita terapkan itu muncul dari motivasi internal yang kuat.
ya, dari dalam diri kita sendiri. Mungkin kita mulai dari kita, kemudian kita tularkan, kita contohkan kepada anak-anak didik kita seperti itu. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Nah, budaya positif itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya mau ke arah yang mana, seperti itu. Kemudian mengontrol diri, menguasai untuk memilih tindakan sebagai kebajikan yang universal. Jadi mengontrol diri kita. Oh, kegiatan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebijakan universal atau tidak, seperti itu. Kemudian nilai kebajikan kita contohkan sebagai P5. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah. Itu P5 juga mengandung kebajikan universal. Nah, jadi ini ada teori motivasi dari Gandalf. Apa itu teori motivasi? Itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dari beberapa kalimat tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Mungkin saya sendiri sering di kelas itu memberikan sebuah iming-iming atau sebuah imbalan, tetapi itu dampaknya tidak bertahan lama. Hanya anak itu melakukannya hanya karena iming-iming tersebut. Barangkali dengan hukuman atau imbalan, siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhannya itu hanya sementara. Artinya sementara, tidak dari dalam dirinya sendiri. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter menjadi kuat. Nah, seperti tadi, karena anak hanya mengharapkan sebuah imbalan, jadi tidak melekat dalam dirinya sendiri. Itu untuk teori motivasi. Nah, ternyata anak itu melakukan, atau anak kita itu anak atau kita sendiri melakukan sesuatu itu karena adanya sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia ini atau perilaku manusia ini pasti memiliki sebuah tujuan. Bahkan setiap kesalahan yang dilakukan baik peserta didik maupun kita sebagai guru itu pasti memiliki alasan. Kenapa kita melakukan itu? Pasti karena adanya sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia ini atau perilaku manusia ini pasti memiliki sebuah tujuan. Bahkan setiap kesalahan yang dilakukan baik peserta didik maupun kita sebagai guru itu pasti memiliki alasan. Kenapa kita melakukan itu? Pasti ada sebuah alasan. Nah, alasan-alasan itu didasari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, makan, tidur, tempat tinggal. Nah, kadang kita itu melihat ada beberapa anak peserta didik yang meminta, jalur makananmu. Nah, seperti itu. Mungkin karena ada kebutuhannya yang tidak dipenuhi. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Mungkin tidak diberi uang saku sama ayah ibunya, tidak diberi bekal, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan cinta, kasih, dan sayang. Nah, mereka melakukan sesuatu mungkin karena perlu perhatian, kasih sayang dari seorang gurunya. Jadi kita kalau melihat anak melakukan kesalahan, kita mencari dulu kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi. Mungkin itu menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut. Ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan bahwa dirinya ini ada, dia mengharapkan untuk diakui. Ini saya ada loh, saya bisa, seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan, ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, mungkin mengganggu temannya, hal itu membuat dia merasa senang. Nah, itulah yang mendasari kenapa manusia itu melakukan sesuatu, karena adanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang akan mereka penuhi. Nah, di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti ada posisi
menjadi teman, menjadi menghukum, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak, kita memposisikan diri kita bisa menjadi teman si anak, bisa menjadi manajernya si anak, bisa menjadi penghukum si anak. Tetapi dari beberapa kontrol itu nanti yang paling ideal adalah manajer, karena ada dampaknya dari setiap posisi kontrol yang akan kita lakukan. Nah, di sini berdasarkan Diana mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat kepada siswa? Ataukah memerdekakan dan memerdekakan? Bagaimana dan mengapa? Nah, kita perlu berefleksi teman-teman. Apakah yang kita lakukan selama ini terhadap siswa? Ini karena siswa melakukan kesalahan, itu membuat mereka merdeka, kemudian belajar dengan kesalahannya, atau bahkan itu membuat mereka tertekan seperti impian kelas yang ingin kalian impikan itu seperti apa? Oke? Ya. Nanti silakan ditulis di papan tulis kelas impiannya di sini. Nih, monggo. Jadi kita itu menuntun siswa untuk mencapai sesuai dengan kodratnya mereka, kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak-anak ini bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya seperti itu. Jadi aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa yang diperlukan dia? Kebutuhan apa? Ada kata kuncinya. Sebel gambarku tidak rapi, dia ingin diakui. Kebutuhan ceritakan alasannya kenapa, ya. Kadang anak itu dia masih takut-takut dia akan berbohong, tapi kalau kita bisa mendekati dengan segitiga restitusi ini, maka kejujuran yang akan kita ambil. Supaya kita punya kelas yang nyaman, kelas impi, nanti anak-anak sudah berikan kelas. Namanya kertas sticky note atau post-it gitu ya. Nanti anak-anak akan menuliskan maunya kelas kita itu yang seperti apa, impian. Yang belum, ayo.
nama saya Retno, guru kelas 4 SDN 1 Ngering. Saya merasa senang mengikuti diseminasi budaya positif ini. Dengan adanya diseminasi ini, menambah wawasan saya dalam mengelola pembelajaran di kelas 4. Terima kasih. Saya Ita Ismawati, guru kelas 3 SDN 1 Ngering. Saya bersemangat dalam mengikuti diseminasi budaya positif di SDN 1 Ngering karena sangat bermanfaat bagi saya dalam membantu saya mengelola kelas dan dalam pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Liana. Terima kasih Bu Liana.
Jadi kita coba untuk bercerita apa masalahnya, kemudian oh ya, terus kamu perbuatan yang tidak mengerjakan PR itu apakah baik atau tidak? Jika tidak baik, nah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan memiliki motivasi perilaku ini yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud dari orang yang mereka inginkan adalah dia punya contoh. Jadi kalau di sekolah ya, saya ingin berangkat pagi biar seperti Bu Oka, seperti itu. Jadi dia tulis salah satu guru tidak mampu mendekat kepada murid. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau berbagi? Hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan keras. Kalau kemarin ditempelkan, karena dalilnya tempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiani Ramawati. Saya salah satu guru di SD Negeri 2 Tambaan. Dari seminar yang kemarin Pak Agung laksanakan, saya sangat merasa senang dan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari presentasi kemarin, saya kemudian ingin belajar lagi dan saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan terutama di kelas rendah, khususnya saya sebagai guru kelas 1. Kemungkinan besok saya akan berusaha ilmu tadi bisa saya terapkan sedikit demi sedikit ke siswa saya agar siswa saya itu memiliki pendidikan yang berkarakter, menjadi siswa yang religius dan taat terhadap agama serta mewujudkan visi di sekolah. Terima kasih. Saya Zaki. Saya Nawa. Nama saya Zaskia. Sangat senang. Senang sekali.
Agar hidup kita nyaman. Agar hidup menjadi tentram. Agar kita menjadi tertib. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Audio Jungle. Bu Mawar, kenapa menangis? Saya sedih, Bu. Kenapa siswa saya tidak semangat belajar? Iya, Bu. Pasti sedih ya kalau siswa tidak semangat belajar. Sebagai guru, kitalah yang harus membangkitkan semangat mereka, Bu. Bagaimana caranya, Bu?
Mari kita ingat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru dalam menuntun anak, hendaknya selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Oh, begitu ya Bu Sinau? Betul Bu Mawar. Anak-anak akan tumbuh sesuai kodrat, minat, dan bakatnya masing-masing Bu Mawar. Tugas kita sebagai guru harus bisa menebalkan karakter positif yang ada pada anak. Guru harus bisa memahami setiap karakteristik siswanya agar dapat memberikan pembelajaran sesuai karakter, minat, dan bakat supaya pembelajaran menyenangkan untuk anak. Oh, baik Bu. Merupakan teladan bagi siswanya sehingga guru harus memberikan contoh dan menanam nilai-nilai budi pekerti yang baik pada anak. Contohnya apa Bu Sinau? Kita dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dengan memperhatikan keterampilan abad 21 Bu. Contoh, sholat berjamaah melatih ketakwaan siswa. Membuat karya untuk melatih kreativitas anak. Diskusi untuk melatih kolaborasi. Kasih hasil karya untuk melatih keterampilan komunikasi dan melatih siswa berpikir kritis dengan menanggapi informasi. Tapi harus diingat, kegiatan pembelajaran harus dikemas secara menyenangkan agar siswa semangat belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Perlu diingat Bu Mawar bahwa setiap anak itu unik Bu. Jadi kita harus mengarahkan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka. Iya Bu Sinau, tapi saya tidak pintar dalam IT, apalagi kurangnya dukungan dari wali siswa Bu. Tantangan yang dihadapi oleh guru yang diimplementasikan sesuai dengan pemikiran KHD pastinya selalu ada Bu. Kita harus kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk mendapat dukungan dari wali, kita harus menjalin komunikasi yang baik. Jika keterbatasan skill guru, kita dapat mengembangkan diri Bu Mawar. Karena guru sebagai pembelajar dan juga pembelajar, sehingga kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman Bu. Wah, benar juga ya Bu Sinau. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Mawar. Kami JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten yang didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Sukimin MPD dan juga pengajar praktik Bapak Purnomo SPD. Perkenalkan, saya Ulfati Sarifah dari SD Negeri 2 Ngering. Saya Diana Gesta Namasari dari SDN 1 Ngering. Dan saya Cynthia Septining Tias dari SD Negeri 2 Badan Simping. Izinkan kami mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saya Agung Santika sebagai kameramen. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Riana. Silakan duduk. Apa kabar Bu Rifa? Alhamdulillah baik Bu Riana. Alhamdulillah. Wah, semangat sekali ya Bu Rifa. Iya, tentu sekali Bu. Oh iya, kalau boleh tahu hari ini mau mengadakan coaching ya Bu Rifa? Iya, betul Bu Riana. Ini Bu Rifa mau melakukan coaching dengan siapa? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Cynthia. Nanti saya Bu Rifa sebagai coach dan Cynthia sebagai coaching. Indikator ketercapaian yang seperti apa yang Bu Ulfa inginkan?
Jadi Bu Liana, untuk indikator tercapaiannya nanti, jadi saya dapat memandu coaching untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot itu akan menimbulkan ide-ide baru bagi coaching. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Monggo Bu Ulfa, kalau mau dimulai coachingnya, silahkan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Liana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu untuk kabarnya. Namun mohon maaf Ibu, bolehkah saya meminta waktu sedikit untuk berbincang-bincang bersama dengan Ibu? Tentu saja boleh Bu Cynthia. Sekolah, orang tua, dan stakeholder yang lainnya. Wah, berarti termasuk kolaborasi ya Bu Cynthia ya? Oh iya Bu Cynthia, kemudian tindak lanjut apa yang akan Bu Cynthia lakukan ke depannya? Saya akan terus-menerus melakukan penanaman nilai kebajikan yang akan saya laksanakan dengan murid, Bu. Kemudian berkolaborasi secara solid dengan pihak yang terkait. Lalu, Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ada beberapa hal yang menjadi bentuk keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar, serta mampu meningkatkannya lebih baik dan profesional, serta siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Namun, selaras dengan perkembangan zaman, rasa ingin tahu tentang ilmu dan keingintahuan siswa dalam berkarya semakin memudar. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi para guru. Padahal, rasa ingin tahu siswa dapat memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar. Penting bagi guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi para siswa dalam mengolah hati dan mengolah pikiran serta membantu mengungkapkan ide gagasan mereka agar memiliki minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, serta dapat mengungkapkan ide dalam sebuah karya. Hal ini tentu membutuhkan solusi yang efektif dan efisien agar siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kritis dalam menyalurkan ide, sehingga menumbuhkan inspirasi ide inovasi, eksotika Saring, ekspresi olah hati dan pikiran SDN 1 Ngering. Ada beberapa alternatif solusi diantaranya 3. Eksotika Saring, ekspresi olah hati dan pikiran SDN 1 Ngering. Ekspresi olah hati dan pikiran SDN 1 Ngering merupakan kegiatan yang mengarahkan siswa untuk mencari ide dan mencari informasi agar dapat menyampaikannya pada orang lain melalui beberapa media, salah satunya adalah mading kelas atau majalah dinding. Melalui majalah dinding, siswa dapat menuangkan ide gagasan berupa puisi, pantun, cerita, gambar, maupun informasi pada papan mading yang dibuat sesuai tema.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ulfati Sarifah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten di SD Negeri 2 Ngereng. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik bersama teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Ningsih, guru SDN 2 Ngereng, rekan kerja Bu Ulfati Sarifah yang akan diobservasi pembelajarannya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yuli, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, apa harapan Ibu akan diskusi hari ini? Ya, saya senang sekali Bu bisa berdiskusi dengan Bu Ulfa dan saya akan percaya diri untuk observasi itu nantinya. Ya, Mbak Akila, hadir Bu. Mas Fauzan, hadir Bu. Pak Kalista, yang mengerjakan saat lama yang nulis. Yuk, diberi nama. Yang nulis silakan Bu. Yang nulis ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Yuli, di percakapan kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu ya. Nanti tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu. Nah Bu Yuli, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi di kelas Ibu? Karena belum terbiasa jadi agak tegang Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ibu agak tegang sedikit. Sebagian besar anak-anak itu memasukkan ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak angkatan 9. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Liana Gestana Masari, calon guru penggerak SD Negeri 1 Ngering, Kabupaten Klaten. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual nilai-nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Nilai-nilai yang perlu dimiliki guru penggerak diantaranya berpusat pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang berpusat pada murid. Dengan pengertian, menciptakan sekolah yang ramah anak dengan melaksanakan program yang mampu melayani kebutuhan murid, dan guru berperan sebagai fasilitator. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan diantaranya melatih kemandirian murid melalui diskusi kelompok, presentasi, upacara, dan proyek B5. Melakukan asesmen diagnostik dan pembelajaran berpusat pada murid sesuai diagnosa minat dan bakat murid. Serta memanfaatkan bahan pendukung literasi dan numerasi seperti membuat pojok baca. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media bervariasi, pendampingan inklusif, dan ruang kelas yang nyaman. Saya juga akan menjadi guru yang kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dan berkomunikasi yang baik. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sebagai guru yang kolaboratif diantaranya berbagi ilmu dengan komunitas belajar, berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua murid, serta bekerja sama meningkatkan mutu sekolah melibatkan komite dan stakeholder yang lain. Guru yang reflektif, yaitu terus melakukan refleksi diri terhadap apa yang dilakukan, memiliki keinginan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sebagai guru yang reflektif, diantaranya memanfaatkan hasil supervisi dan saran dari teman sejawat untuk perubahan pembelajaran. Konsisten dalam melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, serta melakukan umpan balik pada murid dengan menanyakan perasaan selesai kegiatan pembelajaran dan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Guru yang mandiri, yaitu guru yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan yakin akan kemampuannya. Guru yang memiliki inisiatif dan mau menerima pendapat dari orang lain. Guru yang memiliki tanggung jawab, dan guru yang menghargai waktu dan siap untuk menerima perubahan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sebagai guru mandiri diantaranya aktif mengikuti KKG atau kelompok kerja guru, aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian seperti BITEK, webinar, IHT, Diklat, dan PMM. Merancang perangkat pembelajaran berbasis IT. Guru yang inovatif, yaitu memunculkan ide atau gagasan yang tepat guna bagi pembelajaran. Memiliki keinginan terus belajar dan menerima perubahan, serta pantang menyerah, tidak takut akan kegagalan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sebagai guru inovatif diantaranya membuat media pembelajaran yang bervariasi seperti diorama, komik digital, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT atau internet. Selain itu, juga menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai pembiasaan seperti berdoa, kerja bakti, mempraktikkan budaya tradisional, dan membuat proyek, serta
melakukan pembelajaran berbasis elektronik. Demikian tugas demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.